Damena tutod dita, amin. Rak mahita madot ng yangta. Paso-paso kami o debata nami sa isordakon bolibi tunabungon sude. Amin. Jalasay pasul hot madirim tusi Tuhan Yahova debatatai pasangak magoanai sasada botan tua homuse Amin. Oras madita saluhutna. Kita nahin hulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kata di debata di bagasan partang yang ada di Borminon. Tersurat dois yang buku ni Markus bidualu ayat 34 rodi 32. Markus bidualu ayat 34 rodi ayat 32. Masih kasori mai talo menjahasa mulai masian ayat 34. Songnon madidot na disi. Laus di jauh mana toropi raddo sisianna didok matunasida nasa nagiot mahitonau di soadahon madirina dituhuk masilang na tuibanai dibuton maau alay na pagwano sana mga gosado alay na pagwano sa alanyaw dot alani balita na uli ido sa ay aha matong guna na di jolma nang liat portibion diomo ang gumago do sana ayano nang natanong magayon tubos niya sana asa mula adong na mayla alaniyaw manang alani hataki pemaradok pun bangso pangalaku jala pardosawon laus marila do anak ni jolmay sogot maka tidak poni dinaro ibana di bagasan hasangapon ni amana rabdo hok sursuaran na akka na badiay ulat ni do sahatna kita na hinalungan bagasan Tuhan Yesus Kristus totu sahali ra mungkin nga piga-piga luat tadalani mungkin kita nadong ison nga pola piga-piga luat na tadalani mungkin sekitaran Jambion adong ratu luar daerah Sumatera Utara Bengkulu dot akalan asing na alay
Molohita nunga tatahi lau mardalan itu sada-sadengan totu sali nunga tatot Tuhon aha do rencanana aha dana nanek porlutas persiapon lahu mardalani dua tim. Dan mungkin deng mardalani kita alai dan adung ta persiapon manang aha. Dan ta boto lau tu dia dalam lang ta boto di dia do ingananna. Tetapi Bapak Ibu, perjalanan manusia bukanlah perjalanan hidup kepada Tuhan itu. Sebab ketika kita ingin menyatakan diri untuk mengikut Yesus, kita tidak tahu bagaimana perjalanan ke depannya, bagaimana akan yang terjadi. Perjalanan mengikut Yesus ternyata bukanlah perjalanan asal ikut saja. Memang Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan dalam perjalanan mengiringi Dia. Apa yang seharusnya mereka perlengkapi dalam perjalanan selama bersama dengan Yesus. Apa yang tugas seharusnya mereka lakukan selama perjalanan setelah bersama dengan Yesus. Oleh karena itu Yesus berkata bahwa menjadi murid Tuhan berarti haruslah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Itulah yang dikatakan di ayat yang ke-34. Artinya ketika kita ingin menyatakan diri untuk mengikut Yesus, menyatakan diri menjadi murid-murid Yesus, bukanlah kebahagiaan yang pertama diberikan, bukanlah kesenangan, bukan masa depan yang cerah, tetapi menyangkal diri yang pertama. Yang kedua, memikul salib, dan yang ketiga, mengikut Tuhan. Artinya Bapak Ibu, tidak ada jaminan kebahagiaan dalam perjalanan hidup kita untuk mengikut Yesus. Yang ditawarkan terlebih dahulu adalah penderitaan itu sendiri. Yang ditawarkan pertama untuk dikuatkan, yang ditawarkan untuk pertama kita ditempa setempat-tempatnya. Bukan bahagia, bukan yang enak-enak, melainkan kesakitan. Di dalam mengikut Yesus tadi Bapak Ibu, di ayat 34 mengatakan ada 3 hal. Yang pertama menyangkal diri, yang kedua memikul salib, barulah mengikut Tuhan. Kita terkasih, menyangkal diri berarti tidak mengakui hak atas diri sendiri. Menyangkal diri tidak mengakui hak atas diri sendiri. Lalu siapa yang berhak atas diri kita? Perlu kita ketahui Bapak Ibu, tubuh kita ini sudah mati karena dosa. Namun bukan kita lagi yang mempunyai diri ini, tetapi Yesus itu sendirilah yang mempunyai kita. Sehingga yang menjadi yang berhak untuk kita adalah Tuhan itu sendiri. Dialah yang seharusnya membuat segala keputusan dalam berbagai aspek hidup kita. Dialah yang seharusnya menentukan masa depan kita bagaimana. Tuhan itu sendirilah yang akan menentukan bagaimana perjalanan hidup kita. Dialah yang berhak. Memang kalau kita memikir secara kemanusiaan, sungguh radikal sekali. Sungguh sangat radikal, segala sesuatunya diatur oleh Tuhan. Tetapi itulah arti daripada penyangkalan itu sendiri. Sesuai dengan pada tema minggu ini Bapak Ibu, memperbaiki tingkah laku dan perbuatan, menyangkal diri. Menyangkal diri bukan berarti kita melakukan sesuatu yang kita inginkan. Menyangkal diri bukan berarti kita melakukan apa yang enaknya dalam diri kita, melainkan menyangkal diri mengorbankan keinginan pribadi. Menyangkal diri berarti mengorbankan keinginan pribadi dan kepentingan sendiri untuk mengikuti kehendak Tuhan dan melakukan apa yang benar, melakukan apa yang benar. Mungkin kita akan sangat nyaman dengan kehidupan kita yang pada saat ini. Tetapi jikalau di hadapan Tuhan, jikalau di mata Tuhan itu adalah hal yang salah, kenyamanan yang salah, Tuhan akan ubah itu demi menyangkal diri tadi. Kita harus rela mengorbankan keinginan pribadi. Kita harus rela mengorbankan apa tindak laku, apa tingkah laku yang lama kita yang tidak sesuai dengan arahan Tuhan. Dan menyangkal diri itu juga Bapak Ibu, yaitu adalah meninggalkan ego. Meninggalkan ego. Menyangkal diri berarti meninggalkan ego dan kesombongan pribadi, serta menerima Tuhan dan melakukan apa yang benar. Sangat banyak Bapak Ibu, ketika seseorang sudah menganggapnya dirinya
dekat kepada Tuhan. Ketika seseorang sudah mempelajari sedikit saja tentang firman Tuhan, dia menjadi sombong rohani. Dia menganggap bahwasanya hidup dia adalah benar. Ada timbul rasa sombong rohani di dalam kehidupan dia. Sehingga ketika kita ingin mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri, yaitu meninggalkan ego kita itu. Di dalam mengikut Yesus tidak ada yang namanya kesombongan. Tidak ada yang namanya kesombongan rohani. Tidak ada yang namanya kesombongan pribadi. Melainkan kita harus senantiasa menerima Tuhan dan melakukan apa yang benar. Itulah sedikit mengenai menyangkal diri Bapak Ibu di dalam mengikut Yesus. Lalu yang kedua dikatakan pikul salib. Apa arti dari pikul salib? Kalau kita melihat Bapak Ibu, salib adalah tempat diri dan harkat martabat Yesus itu direndahkan. Terlebih dalam perjalanan Tuhan Yesus Kristus Via Dolorosa menuju salib itu sendiri, sangat banyak perbuatan-perbuatan keji, sangat banyak perbuatan-perbuatan yang celak yang seharusnya tidak Yesus terima, tetapi Yesus terima. Dia dipukul, dia dicambuk, bahkan diludahi. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan sehingga Yesus yang adalah Tuhan direndahkan oleh ciptaannya sendiri. Pikul salib menggambarkan perjalanan yang berat dan sendirian, dan tidak ada jalan kembali. Bagi kita ini mungkin salib adalah lambang kemenangan. Mungkin ada yang menganggap salib adalah lambang daripada pemulihan. Salib adalah lambang kesengsaraan, penderitaan dan lain sebagainya. Bahkan setiap orang Kristen sangat banyak menggunakan salib sebagai aksesorisnya, entahkah itu kalung, entahkah itu anting, gelang dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi permasalahan, apakah salib itu hanya sekedar sebagai aksesoris saja? Seharusnya kita perlu mengingat ketika seseorang memakai salib di dalam menjadikan salib sebagai kalung, dia harus ikon diboto na sida do lau mangorong dirina mahipe akaaha na dihatahunna. Ketika seseorang memakai salib sebagai anting aksesoris di telinganya, mari kita sama-sama untuk menjaga diri, mengurung diri kita, supaya kita tidak mendengarkan hal-hal yang tidak perlu kita dengar, supaya kita tidak mendengarkan atau yang dikatakan sebagai menguping yang tidak baik. Ketika seseorang memakai salib sebagai aksesoris gelang di tangannya, mari kita menjaga tangan itu, supaya dia tidak melakukan hal-hal yang salah, supaya tidak lagi melakukan hal-hal yang tercela. Artinya Bapak Ibu, ketika kita memakai salib dalam diri kita, ikon taboto dalam mengurung diri, penguasaan diri, buah-buah roh yang terakhir, menguasai diri. Artinya kita telah dikekang. Mungkin bagi sebagian orang memakai itu supaya terlihat indah, supaya dia menyatakan identitas dirinya Kristen. Namun mari kita sama-sama belajar untuk menghargai apa arti salib itu sendiri, agar kita semakin mengekang diri kita dari segala perbuatan yang tidak Tuhan inginkan. Salib bukanlah pencobaan, bukan juga kesulitan hidup yang harus kita derita. Salib juga bukan berupa cacat fisik. Salib juga bukan mungkin keberadaan mertua yang suka mengatur atau ikut campur dengan hubungan keluarga kita. Salib juga bukan tentang tetangga yang sering merepotkan kita. Salib juga bukan tentang seseorang yang sering mengusik kita. Memikul salib terjadi ketika kita harus kehilangan reputasi, ketika kita harus kehilangan pangkat, ketika kita harus kehilangan kehormatan, ketika kita harus kehilangan harta kekayaan dalam mempertahankan kemuritan kita di dalam mengikut Yesus, di dalam mempertahankan firman yang telah kita terima, di dalam mempertahankan penyebaran Injil Kerajaan Allah. Itulah memikul salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam makna rohaninya, memikul salib itu merupakan pertobatan. Memikul salib menjadi simbol pertobatan dan perubahan hidup. Oleh karena itu makanya saya pernah beberapa kali mengatakan pertobatan itu adalah 180 derajat, setengah lingkaran. Bukanlah lingkaran full atau 360 derajat, karena artinya dia kembali lagi kepada tabiat lama, melainkan setengah lingkaran.
Yang dahulu dia adalah yang suka berbuat onar menjadi berbuat baik. Yang dulu dia adalah seorang yang suka memprovokasi menjadi pembawa berita-berita kebenaran firman Tuhan. Yang dulu dia sangat suka di dalam berbohong, dia menjadi orang-orang yang membawa pemberitaan firman Tuhan dengan benar. Memikul salib di mana seorang meninggalkan jalan hidup yang lama dan mengikuti apa yang baru, hidup baru, bertobat. Dan Bapak Ibu yang terkasih, memikul salib dalam makna rohaninya juga adalah pengorbanan. Memikul salib dapat menjadi simbol pengorbanan dan kasih, di mana seseorang mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain. Dia mengorbankan keperluannya sendiri untuk kepentingan Tuhan yang terutama. Artinya kita mengorbankan diri kita. Kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagian yang ketiga, mengikut Tuhan. Jika kita telah menentukan diri kita, jika kita telah memutuskan ingin ikut Tuhan, berarti kita harus menaati Tuhan. Dengan kata lain, ikut Tuhan berarti memilih untuk melakukan atau mengatakan apa yang diperintahkan Tuhan. Mungkin berat, memang sangat berat. Namun kita bisa saling menguatkan. Namun kita bisa saling mendoakan. Namun kita bisa meminta kepada Tuhan supaya kita dikuatkan, supaya kita dihiburkan di setiap pergumulan, supaya kita meminta pemulihan di setiap sakit penyakit yang boleh kita derita, supaya Tuhan boleh menguatkan di setiap ujian yang boleh kita terima. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah semua penjelasan ini menjadi pertanyaan besar, apakah kita makin siap untuk mengikut Yesus atau kita semakin gentar di dalam mengikut Yesus sehingga kita meninggalkan iman kepercayaan kita, sehingga kita meninggalkan Kristus itu sebagai Tuhan dan berpaling daripada Dia. Ingatlah Bapak Ibu dan kita yang terkasih, bahwa menyangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan bukanlah tindakan yang dilakukan sekali saja, melainkan mengikut Tuhan adalah program seumur hidup yang harus dijalani terus menerus. Memang tidak ada jaminan kebahagiaan di dalam hidup Yesus, tetapi ada upah besar nanti di ujungnya orang yang mau setia di dalam mengikut Yesus. Namun orang yang menolak percaya akan menemui kebinasaan yang kekal. Tetapi orang yang setia dan mau mengikut Yesus hingga sampai dengan akhirnya, maka kita yakin dan percaya bahwa surga kelak akan menjadi milik kita pribadi pasti. Amin. Mari kita kembali berdoa. Kami kembali memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Ale debata amanami na di banua kijang. Puro haruruan ni salubut silehon-lehon na denggan do nasa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehon nito hami pelean nami tuho.
Sejalo may gabi uap na khusus di jolo. Pasu-pasu may jalaran roti. Asau parhasea kami pelianon pati bulon harajong di tonga-tonga ni huriam dohod di portibion. Duhai marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni sileon lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita madok ditangyang hatopani. Alilin namin na nagbibigyan sa isang badiang mabuanmu, sa isang mahalajaunmu, sa isang malamanirahang di benotong masungon na di benogijam, liman kami sa dalong ng mabuhay siya pari, sa isang malusa namin sa mga panisa namin, binuhusan nilong na maglusa to kami, unang kami tugiyo to pangujunan, baluwa kami siyang pangago, ay unang unarajaon, doon nakaguhod, Gloria sa akong sa liling-liling na. Amen. Asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus, dot holong ni rohani debata ama, dot parsaurani. Amen. Horas madita salhutna.